pilihan ganda kompleks di paket soal kedua ya. Di soal ini tentukan pernyataan yang benar terkait ATHG sosial budaya. Kita lihat dari pernyataan nomor 1, video ini masuk benar, dia masuk ke dalam ancaman sosial budaya karena mengancam norma yang ada di Indonesia. Konflik antar suku benar masuk gangguan sosial karena keterkaitannya antar masyarakat seperti itu. Free child menunjukkan penguatan nilai adat, jelas salah. Ya, pacaran berlebihan termasuk penguatan moralitas, jelas salah. Ya, living together termasuk pergeseran norma, benar. Maka jawabannya A, B, E. Nomor 12. Pasangkan ATHG dengan contoh kasus berikut ini. Kita lihat di situ. Ancaman itu berarti datangnya dari luar. Maka kita masukkan dia ke dalam A5. Aksi teror di tempat ibadah itu termasuk ancaman pertahanan dan keamanan. Tantangannya bagaimana? Tantangan sekularisasi kampus ini masuk dalam tantangan ideologi. Hambatan, mana yang berupa hambatan di sini? Penyebaran buku radikal di kampus. Ya. Gangguannya, kalau kita lihat gangguan ada di mana? Polarisasi pasca pilpres. Seperti itu. Maka jawabannya A5, B2, C3, C4. Nomor 13. Tentukan yang benar ATHG bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat aksi terorisme, jelas, betul, ya kan? Inflasi BBM, bukan. Dia ekonomi. Serangan cyber, betul. Penguatan diplomasi, bukan. Gerakan separatis, A, C, E. Ya. Kita masuk 14. Dengan solusi berikut, ideologi solusinya apa? Jelas dia literasi ideologi. Ekonomi, di antara pilihannya yang paling masuk adalah diversifikasi sektor berbasis sumber daya lokal. Politik, reformasi kepartaian dan sistem pemilu. Pertahanan dan keamanan, peningkatan kapasitas pertahanan cyber. Nomor 15. Pernyataan berikut benar atau salah? Komunisme mendukung sila pertama, jelas salah. Ya. Sekularisme ekstrem mengabaikan nilai ketuhanan. Betul. Kenaikan harga emas global berdampak pada sektor ekonomi ya, ini sektor ekonomi. Betul ya. Oligarki adalah ancaman budaya, bukan. Serangan cyber dapat mengganggu kedaulatan. Oke. Kita masuk ke 16. Gerakan separatis di Papua merupakan berupa apa namanya? Separatisme. Badan resmi yang bertugas membina dan mengawasi ideologi Pancasila di Indonesia adalah, nah kalau dia membina dan mengawasi ideologi Pancasila itu pakai BPIP. Kalian bisa baca di diktat itu ada. Ketimpangan representasi perempuan dalam parlemen mencerminkan ATHG bidang politik berupa, nah ketimpangan representasi ini ada di dalam dan dia menghambat perpolitikan. Pasti akan ada pemicunya konflik ke depannya karena ini bicara tentang gender, maka ini merupakan hambatan. Penurunan daya saing produk lokal akibat banjirnya produk impor murah termasuk dalam bentuk, nah ada penurunan daya saing, ini masuk dalam bentuk ancaman. Lonjakan harga minyak akibat konflik global, ini situasinya di luar, kayak tadi yang saya bilang itu masuk dalam bentuk tantangan. Oke. Jadi sekarang untuk paket soal berikutnya silahkan bisa membedakan. Benar-benar harus bisa membedakan mana ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Karena nanti akan seputar itu. Apakah dia ancaman, apakah dia hambatan, ataukah dia
gangguan atau tantangan itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut di video berikutnya paket soal part 3.